Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Sayyidi wa maulai al-habib Lutfi atalallahu baqa'ah dhukhranana wal ummah, sadatana ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majalis dzikir as-sufiyah, Gus Mama, Gus Lukman, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama kabupaten dan kota dan kabupaten, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, ayyuhal hudur. Alhamdulillah saya bisa bersama-sama dengan Habib Lutfi dan para kiai dan para alumni pesantren Termas pada malam hari ini dengan tema Laulal Murabbi Ma'aruftu Rabbi. Ini luar biasa tema ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Yang harus kita pikirkan bukan sekarang, tapi 100 tahun yang akan datang. Masihkah NU seperti sekarang? Masihkah ahli sunnah seperti sekarang? Masihkah pesantren berperan nasyrul ilm, nasyrul dakwah, nasyrul akhlak seperti sekarang? Jawabannya panjenengan akan jawab. Bareng-bareng jawab. Masih bisa, tapi dengan syarat. Beberapa syarat harus kita penuhi. NU akan tetap seperti sekarang, ahli sunnah akan tetap seperti sekarang, diikuti mayoritas umat Islam terutama di Indonesia. Pesantren akan tetap seperti sekarang sampai nolak-nolak murid. Bukan nolak sih, sampai numpuk murid sak kamar 20. 100 tahun lagi insya Allah seperti sekarang, asalkan kita mampu. Pertama, kita menjadi panutan bagi masyarakat. Kita alumni terutama jebolan pesantren mana saja, terutama Termas, ya Lirboyo, ya Jombang, ya Cirebon, harus menjadi panutan masyarakat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya jadikan kamu sekalian umat yang wasaton, umat yang menjaga netralitas, independen, objektif, moderat. Kalau bahasa kiainya ya umat yang tengah-tengah, harus bahasa kiai pun. Selama kita masih menjadi umatan wasaton, jauh dari tatarruf atau itrof, jauh dari tasyaddud atau insiab, jauh dari ekstrim radikal atau liberal, maka kapanpun ila yaumil qiyamah insyaallah kita akan tetap menjadi ahli sunnah. NU akan tetap disegani oleh masyarakat lain. Pesantren akan tetap diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan yang berhasil, outputnya, alumninya berperan untuk membangun bangsa Indonesia. Wasaton ini bukan gampang, butuh pengorbanan. Kalau ekstrim gampang, kalau ambil ekstrim gampang. Ekstrem kanan tinggal Allahu Akbar, orang usah pinter gak apa-apa, tinggal Allahu Akbar. Liberal gampang, tinggal niru Barat, niru London, niru Inggris, niru Amerika, liberal sudah.
liberalis, demokratis, sosialis, sekuler, itu yang paling berbahaya. Yang punya pendapat bahwa pendapat mayoritas adalah suara Tuhan. Jadi kalau pendapat wong akeh itu berarti sing paling bener. Contoh, lagi nonton Inul ono adzan zuhur, sapa mau ditakoni, iki leren dhisik salat apa terusaken? Kira-kira jawab kata pripun? Teruskan, suara Tuhan. Lagi ndelok tim nasional lawan Malaysia, pas adzan maghrib, piye iki? Berhenti salat dulu apa terus? Kira-kira piye? Terus, suara Tuhan. Ini bagi kita nggak berbahaya, tapi anak cucu kita sangat-sangat berbahaya. Ini namanya demokratis, sosialis, sekuler, liberal. Urusan agama itu urusan pribadi, bukan urusan masyarakat, bukan urusan bangsa. Sebagai bangsa tidak butuh agama, sebagai masyarakat tidak butuh agama. Kalau pribadi monggo, mau sholat, mau ibadat, itu versi orang-orang liberal. Bukan ulil, bukan. Ulil belum seberapa itu. Bukan, yang saya maksud liberal bukan ulil, bukan Abdul Muqsid atau Guntur siapa? Guntur Romli, itu sih masih genit istilahnya, bukan liberal. Ganjen, bahasa Cirebonnya ganjen. Kemenyek intelektual, ganjennya intelektual. Tapi yang liberal, betul-betul liberal adalah saudara-saudara kita yang ada di kelompok kebanyakan LSM, agen-agen dari perwakilan lembaga-lembaga di Eropa, itu yang akan menyebarkan pemikiran sekuler mutlak, sekuler murni, bukan sekuler setengah-setengah. Bahayanya yang ekstrim, tadi sudah dikatakan oleh Gus Mama, amal yang kita warisi dari Wali Songo, para aulia, para ulama ini bid'ah semua, bahkan kafir atau murtad lah, musyrik. Nah nanti bagi yang pendengarnya itu, nek ngono NU musyrik, iya, kalau gitu boleh dibunuh dong, iya, kan itu jadinya. Jadi Wahabi bukan teroris. Ojo salah paham, banyak orang salah paham saya ngomong ini. Wahabi bukan teroris, tapi membuka pintu bagi pengikutnya untuk jadi teroris. Karena ajarannya radikal. Ziarah kubur musyrik, dan musyrik kena dipateni, halal darahnya. Tinggal tunggu wani opo ora, tega opo ora, itu aja tinggal. Lah nek Syarifuddin wani ngebom Masjid Polresta Cirebon. Lah nek Ahmad Yosefa wani ngebom gereja Betel. Kalau yang lain-lain berani, Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra, Mukhlas berani, tega, berani dan tega. Telah mendapatkan doktrin-doktrin yang tatarruf, tasyaddud, eksklusif, ekstrim, radikal, fundamentalis, itu mencekoki pikiran mereka sehingga mereka menjadi teroris. Kiainya waktu ngajar mboten ngongkon teror, mboten ngongkon ngebom, tapi ajarannya membuka pintu peluang murid-muridnya menjadi teroris. Nah, ini tantangan kita semuanya. Oleh karena itu, wasaton, para ulama-ulama besar itu semua bertahan, mempertahankan pemikiran, mempertahankan pemahaman tawassut. Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Haromen, Imam Baqillani, semua ulama-ulama besar itu ulama-ulama yang mempertahankan ajaran, pemahaman, orientasi tawassut. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya. Imam Syafi'i menulis dalam risalahnya, kalau kita ingin paham Islam, Quran dipahami. Tapi harus tahu dalam ayat Quran ada macam-macam, tidak satu model. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah yang paling kokoh, kuat dilalahnya. Mutasyabihah yang masih membutuhkan takwilat.
Ada yang ayat Quran ada yang dilalahnya hakiki, ada majaz, metafor, ada mutlak, ada muqayyad, ada am general, ada khas spesial. Itu dipahami dulu. Kalau sudah paham ayat Quran seperti itu, kemudian pindah pada hadis. Hadis Rasulullah ada mutawatir. Mutawatir ada lafdzan wa ma'nan, ada ma'nan la lafdzan. Kemudian hadis masyhur. Mutawatir itu ruwahu jam'un an jam'in. Kemudian hadis masyhur adalah hadis aziz, dan terakhir hadis ahad. Udah, Quran dan hadis dipahami, kemudian akal harus dipakai. Supaya apa? Supaya tawassut. Akal harus dipakai, harus diperankan. Fadlun minallah, kita diberi akal niki harus digunakan untuk memahami Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Boten cukup Quran dan hadis mawon. Nah, akal niki kalau akalnya ulama kumpul musyawarah, tukar pikir, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum, namanya ijma', konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Kalau sudah demikian, maka akal berperan sebagai akal kolektif para ulama, harus kita terima. Kalau akalnya ulama tapi sporadis, sendiri-sendiri, ulama Arab, ulama Jawa, ulama Pakistan misalkan, yang digunakan adalah akal secara individual, dinamakan qiyas, analogi. Sebenarnya ijma' juga qiyas, hanya untuk membedakan ijma' qiyas kolektif dan qiyas individual. Qiyas ada 11 macam. Istiqra'i, aulawi, burhani, mantiki, jadali, ikna'i, khitobi, syi'ri, tamthili. Itu semua digolongkan oleh Imam Syafi'i termasuk qiyas. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak menggunakan istishab, tidak seperti Imam Hambali, tidak menggunakan maslahah mursalah seperti Imam Hanafi, tidak menggunakan ara ahlil Madinah seperti Imam Malik. Karena menurut Imam Syafi'i semuanya itu adalah qiyas. Istishab, masalah mursalah, ara ahli Madinah itu sudah cukup tercakup dalam qiyas menurut Imam Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Ini kalau kita bisa menggunakan seperti ini ila yaumil qiyamah, Quran kita pahami, hadis kita amalkan, akal kita cerdaskan, akal kita asah, cerdas, intelek, tapi jangan ngelangkai Quran dan hadis, tapi justru untuk khidmati fahmil Quran wal hadis. Al-Quran juga merintah liyatafaqahu fid din, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada yang pesantren, tidak semua jadi tentara, tidak semua jadi DPR, tidak semua jadi polisi, tidak semua jadi birokrat. Harus ada yang pergi khusus, kiai dan santri, yatafaqahu fiddin, menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya untuk fahmuddin, tafaqquh fiddin, mendalami agama. Nah, Gusti Allah firmane ngangge fi'il mudhari', yatafaqahu. Fil mudhari' itu zamannya hal dan istiqbal. Fil mudhari' itu kata kerja yang zamannya sekarang dan akan datang, future. Artinya ketika kita memahami agama harus menyiapkan pemahaman untuk sekarang dan masa depan. Jangan pemahaman yang sudah lewat, harus kontekstual, harus nyambung muqtadul hal, munasabah liz zaman wal makan, sekarang dan yang akan datang. Imam Syafi'i niku wonten qaul qadim, wonten qaul hadis. Ada pendapat ketika beliau tinggal di Irak, kemudian ketika beliau pindah ke Mesir berubah pendapatnya karena memang tafakuhnya harus berubah. Ketika di Irak sulit air, boso nang Mesir akeh banyu, maka senggolan karo wong wadon sahwan amdan au sahwan bisyahwatin au bidun syahwah batal wudunya. Nyenggol wong wadon syahwat buora sengaja duka mboten
batal wudunya. Ketika di Mesir ngendikan ngoten Syafi'i, nalika teng Irak mboten. Kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Dan itulah beberapa contoh sangat banyak sekali. Tafaqquh fiddin harus kontekstual. Milo, monggo alumni harus mengembangkan ini. Ketika mulang faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu cara maknanya. Ojo ligeran, poligeran. Jadi perusahaan-perusahaan besar ketika menjual batu bara misalkan akan lebih jujur, akan lebih bisa dipantau kalau pembayarannya pakai LC. Kalau pakai uang cash, ngakunya saya cuma jual sekian, maka pajaknya sekian. Tapi ini LC, surat berharga, kertas berharga, maka pasti melalui Bank Indonesia, BI. Ketahuan, oh PT iki baroleh duit sekian, maka pajaknya sekian. Itu pentingnya hiwalah, pentingnya apa? Ligeran. Kok kiai berikini malahnya konten buatan masih ligeran konten itu, insyaallah. Dirobah Pak, dirobah LC, letter of credit. Faslun fid domani, pasal ini membahas apa? Tanggungan. Kok tanggungan? Kok tanggungan ki? Bank garansi BG. Jadi kalau jenengan badai buka perusahaan dengan miliaran atau triliunan, harus ada bank yang menjamin bahwa perusahaan ini layak diteruskan, layak dibantu, diutangin, layak dikasih kredit. Itu yang jamin namanya apa? Doman, bank garansi. Tentakir biwonten jane. Hanya jenengan yang buatan yatafakohu, buatan film dorek. Masih film adi, pakainya pentulah, pakai laptop. Ngajine Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pakainya apa? Laptop. Ranggo pen, tulas. Faslun fi syuf'ati. Pasal ini Kiai Musonib nerangkan ngejogi rego. Ya apa ngejogi? Bursa saham. Syuf'ah. Di kita ini Pak, bursa efek saham 80% uang luar negeri. Oleh karena itu ketika Amerika goncang, kolab ekonominya, Indonesia jadi korban. Pasti ada pengaruhnya, karena modal di bursa saham ngejogi rego niku akeh sing ngejogi ku akeh modal luar negeri. Maka kalau bisa di bursa saham itu mayoritas modal dalam negeri, boleh modal investasi luar negeri, tapi dibatasi misalkan 30%, 70% modal dalam negeri, supaya kalau di luar negeri ada krisis, di Indonesia tidak terpengaruh. Oh, terus jangan terangkan, kiai ini terangkan konten dulu, ngaji itu. Ini bagaimana bursa saham supaya sehat dengan kekuatan modal kita sendiri. Apa bisa? Sangat bisa, karena kita kaya raya. Asalkan yang mengelola kekayaan kita tangan-tangan dalam negeri. Freeport itu Pak, ketika zaman Bung Karno hanya luasnya 10.000 hektar, sekarang 2,5 juta hektar. Kata Kwik Yangi, Bu bener Bora, salah Pak Kwik yang salah, salah. Setahun menghasilkan 1,5 juta ton emas, nilainya 8.000 triliun setiap tahun. Negara hanya dapat 15 triliun. Luar biasa Freeport itu. Maka Amerika jogo terus nang Freeport. Saniki Amerika buka landasan buka markas tentara di Australia. Marinir Amerika ada di Australia. Nggon jaga di Freeport ben cedek ngono nek ono apa-apa. Ngeten iki alumni Kedah Semerep harus tahu. Kebangkrutan negara kita itu karena salah kelola. Nikel, PT nikel itu negara hanya dapat 3%.
Belum gas, berapa persen dapatnya Caltech dari Caltech? Sangat kecil. Yang besar, yang lumayan, yang benar ketika masa PSBY, Exxon di Cepu itu 45-55. 45 negara kita, 55 investor. Ini yang benar. Ini yang benar. Kalau semua dibikin ini, kaya raya kita ini. Batu bara itu Pak dikuasai oleh pribadi-pribadi, swasta-swasta. Aduh, nggak usah sebut namanya ya, nggak enak lah. Ada pengusaha punya 110.000 hektar. Wong NU semeteran duwe. Di Kalimantan sana 110.000 dudu 110 hektar. Kalau 100 hektar bendahara PBNU punya Pak Abidin. Kalau 5.000 hektar Bupati Tuban sekaligus Ketua NU Tuban Haji Fathul Huda punya 5.000 hektar. Kalau ini ada yang punya 110.000 hektar. Saya sering ngomong matur sama presiden. Saya kritik presiden tapi berdua, nggak di koran, nggak di koran nanti fitnah namanya. Kalau berdua Pak, segera renegosiasi, dibatasi luasnya investasi proyek, dibatasi masa kontrak lamanya. Freeport itu sampai tahun 2030 dan dibatas, dan royaltinya, pembagian dividen royaltinya, pembagian untungnya harus masuk akal adil. Saya ngomong terus, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak SBY. Insya Allah Indonesia akan subur makmur kalau demikian. Indonesia ini cukup untuk mensejahterakan kekayaan Indonesia, cukup untuk mensejahterakan 250 juta rakyat, 250 juta cukup makan wareg, mangan wareg dari kekayaan yang ada di bumi kita. Tapi kekayaan Indonesia ini, batu bara, gas, minyak, dan lain-lain, nikel, emas, tidak akan cukup untuk satu orang yang rakus. 250 juta kenyang, cukup kenyang dengan kekayaan kita. Tapi satu orang tidak akan kenyang kalau satu orang itu rakus, tamak. Ini yang layak dihukum ya seperti orang seperti ini nih. Itu namanya faslun fish syuf'ati. Ngoten mbak ngat, rangkene ngoten Kiai, masyaallah. Terus mangke piye carane karo luar negeri? Wah, di sana ada musyarakah, profit sharing, ada murabahah, markup profit, ada mudharabah, gitu cara maknanya. Ini apa ini transaksinya? Oh, profit sharing, gitu loh. Sing digo takrib tapi bahasanya profit sharing. Luar biasa. Harus ada wathiqah kolateral, harus ada salam inden, gitu maknanya. Ojo salam tempo, yo apa tempo gitu. Inden. Monggo. Bila Al-Qur'an ngendikanipun terus seperti ya tafaqahu fi ilmu dhari, agar kita terus apa? Continue, terus menerus, tidak berhenti. Kalau kita demikian, pasti sampai kapanpun kita masih akan diperhitungkan oleh siapapun. Alhamdulillah ya, ini laporan lah, laporan NU berhasil mengajukan review judicial undang-undang Diknas, undang-undang Dikbud. Bunyinya begini: pemerintah dapat membantu lembaga pendidikan swasta. LBH NU protes, usul jangan dapat, wajib. Pemerintah wajib membantu lembaga pendidikan swasta. Diterima, menang kita Pak. Kak Joko, kalau kata-kata dapat sering nggak dapat malah. Tapi kalau wajib, nah, tinggal nanti insya Allah melihat situasinya, melihat kemampuannya. Pemerintah Kota Pekalongan ada uang berapa, harus membantu SD swasta, SMP swasta, madrasah swasta, bahkan sampai pesantren pun harus dibantu semuanya dengan anggaran resmi dari negara. Kata-kata wajib, bukan boleh-boleh saja bantu, bukan begitu. Kalau boleh-boleh saja nanti hubungannya dengan pilkada nanti. Cedak pilkada bantuan kata.
nek wis menang lali. Mboten Pekalongan, mboten iki anu Cirebon. Kalau kata Habib Mutahar, Umar Al-Mutahar, bedanya pilkada karo pilkabe. Pilkada nek wis dadi lali, nek pilkabe nek lali dadi. Wasaton dalam akidah. Gak bisa kita memahami akidah kalau hanya dengan Quran dan hadis. Mboten saged. Benar teng Quran akidah qul huwallahu ahad. Allah khaliqus samawati wal ardh iku akidah niku. Tapi Allah itu punya sifat berapa? Ini orang urus sifatnya Allah, ora iso nyopo. Ini orang urus sifatnya Gusti Allah kita mboten saged menyapa tuh enggak bisa. Ya Razzaq, ya Fattah, lho lagi nyopo Gusti Allah niku, lagi nyopo niku. Lagi menyapa. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Muyassir, ya Syafi. Lah nek ora ana ilmu kalam, nek mboten wonten ilmune ulama, produk ulama ahli sunnah sing jeneng ilmu kalam, kita mboten saged menyapa Allah. Nggih saged nang ya Allah saged. Karena di Quran ya Allah tok. Ya tapi ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Muyassir, ya Syafi, ya Hafiz, itu adalah berkat akalnya ulama menghasilkan ilmu kalam. Sifatnya Allah sing wajib 20, sing mustahil 20, sing menang siji. Sifatnya Nabi Anbiya para Rasul sekawan, sing wajib sekawan, sing mustahil satu, yang apa? Yang jaiz. Kabeh kumpulannya jumlahnya aqaid 50 cekelono sampai mati ojo hilang. Bisa gede kulo kenal nyopo iso nyopo kali Gusti Allah. Wong Gusti Allah mboten ketok, tapi disapa harus dengan asma'nya, dengan sifatnya. Kalau kita orang awam, zikirnya zikir asma. Ya Allah, ora ya Allah jane. Jane ora ya Allah jane. Ya Razzaq, paham betul? Paham betul? Jenengan kulo nek ora duwe duit, ya Allah, ora ya Allah jane ora ya Razzaq. Nek jenengan lagi sakit, sau gerah, ya Allah, jane ora ya Allah jane. Ya Syafi, ya Muafi. Nek jenengan lagi down, lagi turun, ya Allah, jane hakikatnya ya Aziz, ya Muta'ali, ya Azim, ya Jalil. Itu namanya zikrul asma. Kita menentukan permintaan. Sing nomor kali rada dhuwur zikrus sifat. Orang duwe duit, ya Qadir, ya Sami', ya Basir. Artinya lebih umum. Wahai Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, kula mboten gak ada arto. Tapi mboten semata-mata ya Razzaq, mboten. Ya sepoke panjenengan semerep lah kula ini melarat. Niku namanya zikrul asma. Zikrus sifat masih proses takhalli. Masih proses cleaning, pembersihan diri, self cleaning. Itu zikirnya asma. Mboten napa-napa saya. Ya Razzaq, ya Alim, ya Aziz, jaluk duit, jaluk waras, jaluk pangkat, jaluk munggah. Monggo saya. Tapi akan lebih baik lagi kalau zikru asma. Niki prosesnya makomnya sudah mustawa tahalli. Sudah wearing, menghiasi diri. Supaya diri kita menjadi baik. Bukan hanya membersihkan tapi sudah menghiasi, maesi. Sing paling inggil kula men ora iso, aku ora iso. Yang paling topnya adalah zikrul dzat. Nek ngomong ya Allah, betul-betul Allah. Dudu rezekine, dudu kemuliaane, dudu apa? Dudu peparing waras, peparing rezeki, peparing mulia pangkat. Mboten, ora ono nang pikirane ngoten niku. Betul-betul ya Allah, zikrul dzat al-mutlaqah al-mujarradah 'anil nisab wal idhafat. Yang kita zikiri adalah zatullah yang absolut, the absolute one existence. Yang kita zikiri adalah zat Allah yang maha absolut, yang tanpa sifat dan tanpa asma. Jadi betul-betul ketika kita ya Allah, dudun jaluk rezekine, dudun jaluk mulyane, dudun jaluk munggah pangkat, orang go proposal lah. Ketika ya Allah mboten kathik proposal. Niki sing paling angel. Ya terus carane piye supaya iso? Carane kados kula masih belajar
sedina niku zikir asma, rezeki, duit. Tapi mbok bengi-bengi ana 5 menit wis sing zikir zat. Paham mboten? Siang silahkan jaluk duit, jaluk pangkat, jaluk waras, jaluk bojo maneh, jaluk apa semonggo lah. Nah, tapi malam-malam ada 5 menit saja. 5 menit mawon. Ketika kita ya Allah, la ilaha illallah, betul-betul zikrul zat. Liyane sekian jam zikir asma, zikir sifat. 5 menit mawon. Ketika kita ya Allah, mboten nggawa proposal. Ojo dijaluk. Mboten kathik dijaluk. Iku namine zikrul zat. Hadirin yang saya hormati, wasaton dalam ilmu kalam, dalam akidah, wasaton dalam fikih, wasaton dalam bermasyarakat, bernegara. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane teng Mekah 13 tahun, teng Masjidil Haram niku 300 swidak berhala. Allah tamana uzzahu bal ya'uq yahud nasr suwa'ud, nama berhala diantaranya. Kemudian hijrah ke kota Madinah 8 tahun. Setelah 8 tahun Kanjeng Nabi saged menguasai kota Mekah, Fathu Makkah, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, nggawa pasukan 15.000. Mekah masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, kemenangan dari Allah datang, orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam. Sawise wong Mekah masuk Islam sedoyo, dengan sendirinya, dengan kesadaran dirinya, dengan kemauan diri mereka, rame-rame ngepuki berhala. Coba hebat betul iku. Kanjeng Nabi mboten nate ngirim sahabat teng Afghanistan belajar ngerakit bom. Kanjeng Nabi mboten nate merintah sahabat kepuki ku berhala, mboten nate. Biarkan dulu. Nanti kalau orang musyrik itu sudah masuk Islam dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri, rame-rame 300 swidak berhala dikepukin, pecahin, dibuangin. Oh, para wali juga ngoten. Para aulia din dakwah juga ngoten. Para habaib zaman kuno ngoten. Tukane Habib Rizik nih, Habib biyen gitu. Delok wong Jawa kok sesajen, sego sak kepel ning pojok, kiai takon, "Iku apa iku?" Ngusir roh jahat, Kiai. Aduh. Nek pengen cepet supaya roh jahatnya melayu cepet, ya nyembelih wedhus ah. Kamu kan mampu. Nurut nyembelih wedhus. Dadi gulek 50 mangkok. Ditaruh di pojok mana, Kiai? Ya ora taruh di pojok ora. Undangan tonggo-tonggo terutama fuqara masakin, bocah-bocah yatim, ndonga bareng, zikir bareng supaya awakmu slamet. Maka jenenge dudu sesajen, slametan. Itu dengan kemauan sendiri, nurut diunang perintah kiai. Mboten dipaksa, mboten didoktrin, mboten dipaksa. Oh nggih, nggih. Karena pengen slamet kan? Pengen slamet kan? Ayo nyembelih wedhus, nyembelih ayam, tonggo diundang, donga njaluk slamet supaya slamet awakmu sak keluargamu. Jenenge dudu sesajen, slametan. Itu loh cara dakwanya orang dulu. Ngono kaya masuk Islam kabeh wong Jawa iki, masyaallah, dengan cara gitu. Jadi kalau ulama dulu mengislamkan orang kafir, kalau sekarang yang jenggot-jenggot itu mengkafirkan orang Islam. Menganggap kafir orang Islam, bukan. Wasaton dalam bermasyarakat. Kanjeng Nabi berhasil mengislamkan orang Mekah tanpa kekerasan. Bahkan nalika ana bubarsen pagar nusalah, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Sing wingi gebuki tak gebuki meneh, yang kemarin bunuh kita bunuh lagi, yang kemarin menghina kita hina lagi. Rasulullah melarang, ojo ngono, sapa iku? Banser Pekalongan, ojo ngono. Al yaum yaumul marhamah, hari ini hari menyambung kembali persaudaraan. Sebab seluruh orang Mekah ya saudara semua dengan Rasulullah, Quraisy semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sifatmu yang sopan, yang santun, yang lemah lembut Muhammad, mereka berbondong-bondong simpati, melok, melebu agamamu, siap menjadi anak buahmu, siap menjadi pendukungmu, siap akan taat sampai kapan? Sampai selesai konstitusi lah. Kalau kamu ramah Pak Wakil Wali Kota, kalau Anda ramah, yang dulu milih Anda akan sampai selesai. Tapi Muhammad, kalau kamu fadzan ghalidhal qalb, congkak, pedidang petinting, sombong, disopona rakyat ora gelem, maune konco saiki ora kenal, padahal biyen nang gardu Hansip niku remi bareng mbok dadi wali kota ora gelem disopon. Saumpama wali kota Cirebon, wali kota. Piye? Ayo. Ono pejabat saiki kok sombong, biyene apik. Anak buahnya, pendukungnya yang dulu milih, bahkan tim suksesnya akan lari meninggalkan kamu. Muhammad, kalau kamu sombong, kalau kamu kasar, kalau kamu congkak, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang Mekah jangankan masuk Islam, lari meninggalkan kamu Muhammad. Waktu itu ada yang lari, waktu Kanjeng Nabi mbuteng Mekah, wong 16. Di antara yang lari Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal melayu, wedi. Dosanya bapaknya kata soalnya. Diundang oleh Kanjeng Nabi, ta'al, jangan khawatir, tak ampuni kabeh. Pulang Ikrimah 16 orang. Malah nanti Ikrimah menjadi salah satu rawil hadis yang diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal anaknya Abu Jahal. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kamu sekalian umat Nabi Muhammad, terutama alumni Termas, harus mempunyai prinsip layyinun hayyinun. Kita harus fleksibel, kita harus bisa berdiplomasi. Jangan tujuannya harus nyentil, tapi bahasanya yang enak, jangan kasar. Pernyataan-pernyataannya yang nyelekit tapi kena. Orang usah terang-terangan kaya Pak Samsudin, SBY melakukan kebohongan, kasar itu, kasar itu. Kalau saya ngomongnya nggak gitu, banyak yang belum berhasil, banyak yang masih gagal, tapi harus kita akui ada hal-hal yang sudah berhasil. Itu udah paham, ngomong paham wis. Kebohongan, orang pantas diomong kayak kalau tokoh ulama, tokoh Islam. Nek LSM pantas, mahasiswa pantas. Nek pemimpin ormas Islam ngomong koyo ngono, syatem, nyaci maki itu nggak pantas. Wong lisan niki nyun sewu, cangkem iki. Mulut ini nggak ada baiknya, nggak ada ajine, orang regane, kecuali tata bahasa yang baik. Itu baru mulut itu ono ajine. Nek ilere tawon targane larang, ya ilere sampean. Oleh karena itu mulut kita bisa berharga kalau kita mempunyai balaghah, cara bayan, bagaimana menyampaikan persoalan dengan tata bahasa yang baik, yang mengena, tapi dengan redaksi yang santun. Luar biasa. Boten namung sesudah orang Mekah masuk Islam semua, Kanjeng Nabi diperintah karo Gusti Allah, fa'fu anhum. Sepuronan wong Mekah iku sembian nyakiti awakmu Muhammad. Sakit mboten? Jenengan sakit mboten kaya niki? Sakit mboten, Pak? Yang dulu musuhi kamu sekarang maafkan. Sing bulan kemarin nyolong sepeda motor sampean maafkan. Bisa enggak itu kira-kira? Musuhi kamu sekarang maafkan. Yang kemarin mboten milih panjenengan. Pak siapa? Pak siapa? Pak ya, Pak Alam Arslan. Yang kemarin bukan pendukung panjenengan, sekarang panjenengan harus menang. Semua maafkan, lupakan sudah waktu pilkada kemarin. Waktu yang dukung, yang nggak dukung sama. Warga kita, saudara kita, rakyat kita. Fa'fu anhum. Mboten namung fa'fu anhum, Allah perintah datang Kanjeng Nabi malah wastaghfir lahum. Yang kemarin musuhi kamu,
jaluke maghfirah datang Gusti Allah, suwun ke apa maghfirah dari Allah, padahal mereka musuh kita. Sekarang sudah merasa salah, mintakan istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad diperintah kalau Gusti Allah ndongaaken muga-muga musuh-musuhe Kanjeng Nabi mbiyen diapura kabeh dosane. Saged jenengan saged mboten niku? Jenengan saged? Sing wulan wingi nyolong sepeda motor diajal pangapura. Mboten namung niku, siji maneh. Wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka yang kemarin gak milik kita, yang kemarin bukan tim sukses kita, yang kemarin lawan kita, panggil mereka, ajak musyawarah. Masa depan Pekalongan agar lebih baik bagaimana caranya? Ajak tukar pikir, berunding, diskusi. Wasyawirhum fil amr. Kanjeng Nabi ngundang Abu Sufyan, ngundang Al-Bakhtari, tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam ketika Fatu Makkah, diajak rembugan, piye apike ke depan nih. Gitu loh. Wasyawirhum fil amr. Pun selesai Fathu Makkah, tinggal 2 kota yang belum masuk Islam. Satu Hunain. Berangkatlah ke Hunain pasukan Islam. Pengikutnya, rombongan pasukannya banyak, ditambah karo wong Mekah. Pasukan yang dibawa ke sahabat dari Madinah plus wong Mekah sing mlebu Islam, melok kabeh nang Hunain. Sombong, kami mayoritas pasti menang. Kami 87% pasti menang. Bosa sombong diuji karo Gusti Allah. Musuh orang Hunain sembunyi di belakang gunung, pas belok Rasulullah karo para sahabat diserang mendadak, melayu kabeh. Kecuali Rasulullah mboten melayu karo beberapa sahabat yang di sebelahnya. Sayyidina Abbas mboten melayu di sebelah Rasulullah. Melayu kabeh. Sombong. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika kamu sombong, ujub karena mayoritas jumlahnya banyak, ketika kamu masuk kota Hunain diserang oleh musuh, melayu walaitum mudbirin, melayu kabeh. Kecuali Rasulullah dan beberapa orang yang tegar dengan memanggil-manggil, ayo kita kembali lagi. Kembali lagi, orang-orang Hunain dilawan, kalah. Hunain pun Islam. Tinggal Taif. Taif yang dulu pernah lempari Kanjeng Nabi sampai berdarah-darah dengan sahabat Zaid bin Harithah, pulang dari Taif berdarah-darah. Saniki Rasulullah masuk kota Taif dengan gagah, dengan cukup ditakuti, disegani. Islam semua orang Taif akhirnya. Dapat harta rampasan banyak, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan wedhus. Waktu niku durung ana rupiah dolar dereng wonten. Nah, saniki oleh sekian dolar kalau sekarang. Enggak, waktu itu sapi, onta, kambing. Hasil rampasan perang dari Hunain dan Taif dikumpulkan di Ji'ronah. Sekalian ihram. Kanjeng Nabi kali para sahabat ihram dari Ji'ronah. Sayyidah Aisyah saweg men, saweg uzur men, boten ihram. Ihrame mangke basa sampun suci dari Tan'im yang dekat cuma 5 kilo. Karena waktu di Ji'ronah Siti Aisyah uzur. Baginya heran, baginya kok aneh Kanjeng Nabi. Yang senior sing Islam lawas, tim sukses enggak dikasih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman, kabeh ora diwehi sak buntute wedhus pun mboten. Pak Wali Kota enggak ngasih tim suksesnya, udah itu kan sudah senior. Yang diberi malah yang mu'alaf baru masuk Islam ketika Mekah, Fatu Makkah. Abu Sufyan wis sugih banget, konglomerat, diwehi 100 onta. Al-Bakhtari orang kaya diwehi 100 onta, 1 sapi. Tiba-tiba ada yang maju ke depan, namanya Dzul Khuwaisir. Nek panjenengan pengen maca cerita niki, baca Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, Babul Qismah. Maju ke depan sinjeng Dzul Khuwaisir. Menurut Imam Nawawi Sahih Syarah
Sahih Muslim, Imam Nawawi nggambaraken Dzul Khuwaisir niki orangnya kurus, gundul, mboten wonten rambute, jenggote panjang, gamise cekak, jidate ireng. Persis wong lan. Saya mboten gawe maca nang syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Maju ke depan karo meteng-teng karo sombong. I'dil ya Muhammad. Bagi-bagi yang adil, yang becus, yang benar. Bagi-bagi karpe dewe, karpmu dewe. Rasulullah jawab, waihak ma a'dala 'alal ardi minni. Celakalah kamu, tidak ada orang yang lebih adil dari saya di atas bumi ini. Yang saya jalankan ini semata-mata perintah Allah, bukan kemauan saya. Orang itu pulang, orang itu pergi, Dzul Khuwaisir lunga. Kanjeng Nabi ngendikan, saya khruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqibahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laisu minna. Mengko bakale ana umatku sing kaya ngene iki. Apa? Hafal Quran tapi orang lewati tenggorokan. Ora paham maksudnya. Hafal Quran tapi orang lewati tenggorokan, nang bibir tok. Wala yujawizu halaqimahum. Mereka itu, kelompok itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk golongan mereka. Walaisu minna, mereka tidak termasuk golongan saya. Monggo jangan waos wonten hadis teng Muslim 12 riwayat menawa. Nah, prediksi Kanjeng Nabi niki informasi dini. Namanya prediksi itu namanya apa? Apa namanya? Informasi dini. Dari Kanjeng Nabi menika terjadi bukti tahun 40 Hijriah bulan Ramadan Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika mau ngimami sholat subuh. Jane sing arep dibunuh tiang tiga. Satu, Abdurrahman bin Muljam, tugasnya bunuh Sayyidina Ali. Abdullah bin Fadak At-Tamimi bunuh Gubernur Syam Muawiyah. Satu lagi bunuh Gubernur Mesir Amr bin As. Mung sing berhasil sing mejahi Sayyidina Ali, sebabnya Sayyidina Ali metu sholat subuh, sing loro kawanan subuhe. Selamat, betul. Malah Amr bin As niku sing mati yang akan ganti imami. Mati niku sing ganti imami. Bukawanan bu, sholat nang omah wis lah pokoke. Muawiyah dengan Amr bin As sholat nang omah wis lah. Sayyidina Ali metu jam sekawan niku badhe ngimami sholat subuh. Hati-hati lho, hati-hati lho, sing metu sholat subuh hati-hati nih. Si sholat nang omah selamat, jangan metu mbuh hati-hati. Sinten sing mejahi Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Wonge kaya apa? Pantes-pantes wae kaya Gus Mamak wae, pantes-pantes tatonan so gambar buaya, gambar ular, kalungan anting-anting, gelangan, celanane jin ngoten nggih? Mboten. Sing mateni Sayyidina Ali niku qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Saben wengi tahajud, saben rina poso, dengkule kapalen, bathuke saestu, bathuke kapalen kaken sujud nang padang pasir. Sujud terus saben bengi. Hafizul Quran, hafal Quran. Kenapa membunuh Sayyidina Ali wong hafal Quran kaya ngono kuwi? Karena Ali kafir. Kafirnya sebelah mana? Endi kafirnya? Ali menerima hukum hasil rapat manusia, hasil musyawarah akale manusia lah, kira-kira itu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wa man lam yahkum bima anzal faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali menjalankan hukum hasil manusia, kafir, harus dibunuh. Kok podo persis kau sebutakan persis. Lah ini orang yang hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Sayyidina Ali menerima hasil rapat para sahabat di Dumatul Jandal bulan Safar tahun 37 antara rombongan Abu Musa al-Ash'ari dan rombongan Amr bin As, yang pada akhirnya Abu Musa ditipu oleh Amr bin As dan Sayyidina Ali dalam politik kalah oleh Muawiyah. Karena Ali menerima hasil hukum manusia maka kafir. Ya Allah,
Tapi Sayyidina Ali ditanyain mereka itu siapa? Hum minna baghaw alaina. Jadi walaupun Sukino mengkafirkan kita, kita tidak boleh mengkafirkan dia. Bagaimana bahasa Sayyidina Ali? Hum minna baghaw alaina. Mereka Islam tapi baghaw alaina, melakukan perlawanan, sparadis, melakukan apa? Merongrong kita semua, nyimpang dari kita. Itu ngendikan Sayyidina Ali menghukumi khawarij, ahlil baghi, bughah, yang harus diperangi, tapi orang Islam jangan dikafirkan, bukan orang kafir. Niki radikalisme muncul sejak dini ketika zaman Rasulullah Dzul Khuwaisir, kemudian ketika zaman Sayyidina Ali kelompok khawarij. Paham nggih? Paham betul? Tahun 1711 ono wong kepengin dadi raja, padahal dia itu pemimpin perampok. Pemimpin siapa? Pemimpin maling, pengen jadi raja. Namanya Muhammad bin Sa'ud dari kota Dzar'iyah. Dikerjasama karo ulama, jane ya ulama ya sama nang Pekalongan ya paling Surya Ranting lah jane. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab kepengin sejejer karo Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, itu pengennya Abdul Wahab, pengennya jejerannya pengen sejajar kalau mujtahidin, kerjasama berdua ini. Kemudian mendeklarasikan diri jadi raja Najd, pisah dari khilafah Turki Utsmani. Khalifah Turki perintah gubernur Mesir Sultan Muhammad Ali kirim pasukan serang itu, kalah. Muhammad bin Saud kalah, Abdul Wahab kalah, lari. Cucunya namanya Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud, lari ke Bahrain. Bos orang Bahrain ketemu karo Inggris, lagi golek minyak, lagi ngebor. Ketemu karo Inggris, Amerika lagi ngebor minyak di pantai Kuwait, pantai Bahrain situ. Akhirnya kerjasama dengan Inggris dan Amerika, saya harus menang. Inggris melatih tentara-tentara pasukan anak buahnya Abdul Aziz, 400 pasukan. Setelah siap perang, kembali ke Jazirah Arabia, mendeklarasikan diri sebagai raja, menang. Kemudian memperluas ekspansi wilayah ke Najd, ke Hijaz, Mekah, Madinah. Tentaranya Syarif Husain Al-Ghalib kalah. Syarif Husainnya lari, kalah. Maka Mekah, Madinah dikuasai. Yang pertama dilakukan oleh mereka adalah bongkar kuburan rata dengan tanah. Tempat-tempat situs sejarah bongkar. Babu Bani Syaibah bongkar. Yang Kanjeng Nabi pernah masuk ke Babu Bani Syaibah, iso ngakuraken keluarga-keluarga Quraisy meh perang saudara, berebut siapa yang naruh Hajar Aswad. Kemudian Kanjeng Nabi dijulukin Al-Amin karo Abu Jahal. Mlebune saka Babu Bani Syaibah bongkar. Baitul Arqam bongkar. Makom Syafi'i bongkar, Darun Nadwah bongkar, tempat Maulid Rasul dalam Syekh Abdul Muthalib dijadikan WC. Kalau sekarang enggak, sekarang sudah enggak. Dulunya WC pertama kali Wahabi masuk, sekarang sudah perpustakaan. Masih. Rumahnya Sayyidina Ali dijadikan kandang keledai. Rumahnya Siti Khadijah yang Kanjeng Nabi setelah bersama Siti Khadijah hidup di situ, tinggal di situ, dijadikan pasar. Malah saiki malah dibongkar, malah sorono wis jadi latar itu Bait Khadijah. Selesai di Mekah, pergi ke Madinah. 15.000 kuburan sahabat dibaki rata dengan tanah. Panjenengan kita nggak tahu mana kuburnya Sayyidina Hasan, mana Siti Aisyah, nggak ada sudah. Kira-kira ini azwajir zaujatir Rasul, endi kuburane wis kira-kira iki lah, kira-kira jejer iki lho menawa ora ono tanda-tandane bongkar kabeh kok. Tinggal makom hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar akan dibongkar. Kiai Hashim mendengar bahwa di sana akan terjadi pembongkaran kuburan Nabi Muhammad, segera merintah Kiai Wahab pergi ke sana.
dibentuklah Komite Hijaz, rombongannya Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin, pahlawan nasional, pernah jadi wakil Perdana Menteri, ketembak, keserempet peluru ketika sholat Idul Adha dengan Soekarno di Cikini, kemudian 1,5 bulan meninggal akibat keserempet peluru itu dari Padang Sidempuan. Kemudian Syekh Ghonaim, orang Mesir yang tinggal di Surabaya, dan Haji Hasan Gipo, orang kaya. Jadi kiai-kiai kalau pergi harus ada orang kaya, itu sejak dulu itu. Ya nggak apa-apa. Di Jeddah diterima Raja Abdul Aziz. Pertama menyampaikan selamat atas keberhasilan Raja Abdul Aziz membangun kerajaan Saudi Arabia atas nama umat Islam negeri Jawi. Yang kedua, mohon agar Imam Masjidil Haramain digilir sebulan atau seminggu Hanafi, kau minggu Arab Syafi'i, kau minggu Arab Maliki, kau minggu Arab Hambali. Imam jaluk digilir. Yang ketiga, tamu-tamu Allah baik umrah maupun haji dibebaskan cara ibadahnya menurut mazhabnya masing-masing. Ojo dilarang kudu ngene, ojo bebas sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang terakhir, mohon agar makom hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma jangan dibongkar. Yang terakhir dikabulkan. Usul yang pertama, imam digilir, tolak. Usul kedua, bahwa ada kebebasan bermadzhab, ya diiyain tapi nyatanya juga gak jalan, harus mazhab, ngakunya mazhab Hambali, ngakunya gitu. Yang ketiga ini dikabulkan, tidak jadi bongkar makom hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perjuangan internasional Nahdlatul Ulama, Komite Hijaz. Seandainya tidak munggu syar'an lho nggih, munggu syariate lho niki, munggu lahire. Nek ora ana Komite Hijaz wis dibongkar menawa. Walaupun semua adalah Allah yang menjaga Rasulullah, tapi cara lahirnya kalau nggak ada Komite Hijaz sudah rata dengan tanah. Nek wis rata karo tanah, ya nek jenengan imane tebel, nek wong sing imane setengah-setengah, jere ana wong jenenge Nabi Muhammad endi? Jerene ana khalifah jenenge Abu Bakar endi? Jere ana Sunan Gunung Jati endi? Sama kuburan dibongkar lho nggih. Jere ana Sunan Ampel endi? Jere ana Sunan Kalijogo endi? Kalau kuburan nggak ada loh. Bukan kita akan nyembah kuburan, goblok. Dikira kita nyembah kuburan apa? Tapi itu merupakan tarikh, situs sejarah. Ini dulu Rasulullah, ini kuburannya, kan gitu. Sejarahnya begini-begini. Ini Sunan Gunung Jati nih, ini kuburannya nih. Ini Sunan Ampel kuburannya nih. Sejarahnya begini-begini. Lah nek ora ono. Nek kita masih percaya, nek sing setengah-setengah, wong sing percaya setengah-setengah. Ah, orang ngandel nanti buktine. Orang ngandel orang Sunan Gunung Jati, orang Sunan Ngampel, orang Sunan Kudus, nanti kuburannya. Ini pentingnya mempertahankan situs sejarah. Oleh karena itu Pak Wali Kota, kalau di Pekalongan ono wong koyo ngene, usir saja dari Pekalongan. Sama menjenengan duwe mbah kuburan dibongkar, piye rasane wis? Mbah jenengan kuburan dibongkar, ben aja nang weruh. Mbah Pak Wakil Wali Kota, ben aja nang weruh. Mbah sapa bongkar kuburane, piye sampean? Kalau ada di Pekalongan orang seperti ini, monggo keluar saja dari Pekalongan, pindah mawon teng Afghanistan, teman-teman jenengan. Monggo, mumpung masih wonten Habib Lutfi, NU harus semangat. Mumpung masih wonten benteng atau hasonah, benteng Ahli Sunnah wal Jamaah di Jawa Tengah, khususnya Pekalongan, umumnya Jawa Tengah, umumnya Indonesia. Mursyid Tarekat Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Habib Lutfi, monggo kita yang percaya diri, besar hati, percaya diri, confident bahwa NU itu benar, NU itu harus menang dalam arti dalam ajaran, bukan menang pilkada, nggak perlu, kalau nggak penting, itu nggak penting, menang silakan, nggak apa-apa kalau itu, menang dalam arti ajaran, menang dalam arti berperan dalam membangun masyarakat. Ngoten lho, mumpung masih wonten kiai-kiai sepuh, terutama Pekalongan ono Habib Lutfi, pengurus NU harus dekat dengan beliau, harus menjadi rujukan beliau ini, menjadi marji' asasi, menjadi referensi primair bagi pengurus NU. Betul pengurus NU mawon, sedaya masyarakat
Bu NU, Bu Muhammadiyah haruslah, Bu pejabat, Bu rakyat. Monggo, para ulama, para habaib harus dijadikan referensi primair, tempat bertanya, tempat ngadu, tempat tukar fikir, nyuwun pituduh. Monggo Habib Lutfi, Pak Wakil Wali Kota, kalau ada apa-apa. Kalau mengenai kata beliau, mereka itu diusir-usir mohon pun. Niki namine wasaton dalam akidah, wasaton dalam bermasyarakat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberi contoh kepada kita sebagai wasaton, sikapnya sangat moderat, objektif, independen, buatan tatarruf, buatan liberal. Wes, supaya apa wasaton? Supaya bagaimana sih? Benopo ta wasaton itu? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi penegak, penguat, pendorong, penggerak, syuhud thaqafi, syuhud ilmi, syuhud hadari, syuhud adabi, syuhud insani. Kamu yang harus berperan menegakkan, memperkuat peradaban, budaya, intelektual, dan kemanusiaan. Jangan sampai orientasi keilmuan di Pekalongan dipegang oleh bukan orang NU, orientasi pemahaman keilmuannya. Jangan sampai akhlak moral di Pekalongan dipengaruhi oleh akhlak orang-orang yang bukan NU. Jangan sampai di Pekalongan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan ditangani oleh orang yang bukan NU. NU harus berperan syuhud thaqafi, peran peradaban, syuhud ilmi, peran intelektual, syuhud hadari, peran kebudayaan, syuhud insani, peran kemanusiaan. Insyaallah barokah niku mangke. Insyaallah. Wong kula ora ono gaji tapi saya sugih dari ketua umum PBNU. Padahal ora ono gaji padahal. Ya kok saya sugih lha niku barokah niku. Biyen waktu pertama kali kula dugi teng PBNU suatu ketika badhe dados notulen rapat Kiai Ilyas. Waktu itu rapat kula terlambat, dereng mulai rapat yang terlambat dugi teng PB. Dintosi karo kiai-kiai, Kiai Ilyas, Kiai Abdul Abbas buntet. Datang saya kemeringet karena mobil kula betul wonten AC-ne. Carry tahun 88 nyupir dhewe. Turu itu batik kula kemeringet. Kiai Abdullah Abbas langsung ndhawuhi kula, "Cung, aktif ning NU. Insyaallah orang melarat. Cukup insyaallah. Orang melarat, orang melarat." Delat cung, saya cung, delat maning mobilnya ganti. Kiai Abdul Abbas. Ono wong sugih jenenge Pak Isartanto, pengusaha dari Palembang yang kemarin pernah jadi anggota DPR PKB. Pak, mobilnya untuk saya saja ya, yang ini untuk saya saja ya, saya ganti. Ya Allah, langsung Pak. Mobil kula dijalu diganti Kijang Perkasa. Waktu itu negaranya beseket 5 juta waktu itu, tahun 96. Anyar, masih mampu plastik lah. Jadi percayalah Kiai Muslih, percayalah Kiai-Kiai di NU, aktif di NU, mobilnya anyar-anyar kok bakal bisa. Kondi minallah bos, kondi dalane bingung kula nek takoni kondi itu sampai mbuh. Ora ono gaji, ora ono apane lho. Ora ono sempilan dari APBN ke, dari apa ke? Betul wonten. Kaya tidak ada pengurus PBNU melarat, betul wonten. Mboten wonten pengurus PBNU melarat, semua cukup. Semua ketua-ketua, sekretaris cukup semua, enggak ada yang melarat. Minallah Pak, saya setuju. Kalau diakal, kalau dirasionalkan enggak ketemu Bu piye sih yo. Oh iso gawe rumah lumayan bagus, kok iso gawe mobil lebih dari 1 malah. Kondisi kumbuh nek dipikir. Monggo panjenengan aktif di NU, insyaallah barokatan syamilah wa rahmatan nazilah wa hadiyatan wasilah mimma qara'naha. Insyaallah, siyakin mawon. Syuhada 'alan nas, agar kamu berperan. Alumni Termas harus memerankan syuhud ilmi, syuhud thaqafi, syuhud adabi, akhlak, syuhud khuluqi, syuhud insani. Peran-peran sosial, peran-peran kemanusiaan, peran-peran tadi itu. Kalau bahasanya almarhum mbak-mbak bapaknya Kiai Mama, apa tadi? Berjuang fisabilillah, itu bahasa agama itu. Bahasa inteleknya, kamu harus menjadi berperan membangun, menegakkan, menggerakkan, memperkuat, meningkatkan syuhud ilmi wal thaqafah, syuhud hadari wal adab, syuhud insani wal khuluq wal akhlaq.
Nek kepengin contoh wong sing akhlake apik, delokan wong NU iki lho. Delokan awam termasuk lho akhlake apik. Kira-kira gitu loh, kira-kira gitu. Kalau kita ingin tahu orang yang akhlaknya baik, mana ya? Alumni Termas contohnya. Kalau kita ingin kenal orang pinter-pinter, cerdas-cerdas, intelek-intelek, alumni Termas contohnya. Kalau kita ingin tahu orang yang penting, berperan, berwibawa, berpengaruh, disiplin, beretika, bermoral tinggi, alumni Termas contohnya. Itu namanya syuhada a'alan nas. Ya pada umumnya warga Nahdliyin lah. Insya Allah Pak. Ini tahun 2014 golek calon presiden rodo peteng nih, mbu sapa iki. Ayo. Sing pinter, akeh-akeh ora patek bener. Sing bener durung pengalaman ya ora pinter. Akeh angel bakal iki. Tapi insyaallah kita siap, bukan kula pribadi bukan. Kita harus siap dengan bukan saya bukan. Bukan sanes kula sanes, tapi kita harus siap kader NU yang bermoralitas, yang punya dedikasi integritas tinggi, yang telah berjasa berpengalaman melakukan syuhud thaqafi wal hadarah, syuhud adabi wal akhlak. Itu yang harus yang memegang negara Indonesia ini. Yang penting jujur, berakhlak, bermoral. Jadi contoh semua pejabat, semua birokrat tidak korupsi, jujur. Kali contoh tau islah. Asal presiden orang korupsi orang KB orang korupsi, hati-hati KB mongko. Asal pejabat tingginya nggak korupsi, yang lain gampang, pasti mudah diatur. Oleh karena itu mudah-mudahan Nahdlatul Ulama masa depan lebih berperan daripada masa-masa yang lalu, karena Nahdlatul Ulama lah, tinggal NU lah yang masih punya prinsip tawassut, tawazun dan tasamuh dengan peranan syuhud thaqafi, syuhud hadari, syuhud insani, ijtima'i. Mudah-mudahan lebih manfaat masa depan, insya Allah. Ini sebentar lagi kita lagi ngajukan 10 universitas yang sudah hampir selesai prosesnya dan akan diresmikan oleh Pak Nuh. 7 sudah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Cirebon malah sudah Universitas NU, insya Allah. Dan Pak Nuh juga akan memberikan pesantren yang ingin membuka SMK bukan SMA, akan dikasih oleh Pak Nuh. Asal sudah ada tanah 5.000 meter. Itu senilai gedung bangunan 1,5 miliar. Alhamdulillah. Dua menteri siji luar biasa nih. Jenenge we Muhammad NUH. Ya NU kan NUH itu. Sekjennya NU Ainun Naim. Direkturnya 5 NU Pak Yazidi, Pak Ibrahim Bafadal, Pak Joko, Pak Supriyadi. Sekretaris diktinya Mustaghfirin, namanya jelas wong NU iku Mustaghfirin. Ora ono Muhammadiyah Mustaghfirin. Mustaghfirin dari Demak, keluaran Mesir. Sekarang sekjen direktur perguruan tinggi Pak Yazidi, anunya sekretarisnya. Kepala Biro Pegawaian Muslih Madura, Kepala Litbang Khairul Anwar Madura lagi. Masya Allah. Staf ahlinya Profesor Kacung Marijan, salah satu ketua PBNU. Staf khususnya Dr. Hanif, salah satu sekretaris PBNU. Insya Allah akan manfaat ke depan. Malah kata Wakil Presiden Budiono, bersyukur atau untung Indonesia punya NU. NU sebagai jangkar bangsa. Saya jawab, ya jangan hanya jangkar Pak, butuh bensin juga jangkar itu. Kok dianggap jangkar tok? Poso apa? Mati geni apa pesannya? Jangkarnya jangkar tapi di bensin ya, jangkar tok. Monggo, sekali lagi kita punya prinsip tawassut, tawazun, tasamuh. Kita punya prinsip kita harus berperan di tengah-tengah masyarakat. Bukan harus jadi pejabat, bukan harus jadi DPR, tidak. Tapi kita memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan civil society. Kekuatan sipil, kekuatan madani, tamadun, bukan kekuatan politik, bukan kekuatan pemerintah, bukan. Kita sebagai penguat masyarakat yang siap bekerja sama dengan pemerintah, siapapun pemerintahnya, Bu Golkar, Bu PDI, Bu P3, Bu PKB, siap NU bekerja sama dengan pemerintah yang baik. Ketika pemerintah sedang menjalankan program untuk rakyat, NU harus bantu. Ketika pemerintah untuk salah, NU harus amar ma'ruf nahi mungkar, memberi teguran, memberi kritikan. Itu yang kita maksud dengan tawassut di situ, supaya kita berperan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.